Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKE. Nas kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai 10. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai 10. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan boleh berkenan memberikan kami kesempatan untuk boleh melanjutkan hidup dan kehidupan kami dalam dunia ini. Bahkan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu, sehingga dengan demikian kami tidak salah dalam melangkah dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam dunia ini. Berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh dibimbing, dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai 10 di bawah judul perikop pulih setelah tobat. Demikian firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini berbicara bagaimana begitu banyaknya kebaikan, begitu banyaknya berkat yang akan diterima oleh umat Allah apabila umat mau mendengarkan suara Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Begitu banyak kebaikan,
begitu banyak berkat, begitu banyak hal yang akan diterima oleh umat ketika menjadi taat dan setia kepada Tuhan Allah. Nas ini diberikan saat umat Israel akan memasuki tanah perjanjian, di mana Tuhan Allah menginginkan bahwa yang memasuki tanah perjanjian adalah umatnya yang taat, umatnya yang setia, yang senantiasa mendengarkan, yang senantiasa melakukan perintah dan ketetapannya dengan keseluruhan hidup mereka, dengan hati, dengan segenap jiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini juga menjadi pembelajaran penting bagi kita. Ada beberapa hal yang saya catat yang menjadi pembelajaran penting bagi kita sekalian pada saat ini melalui nas firman Tuhan hari ini. Hal yang pertama, ini adalah hari ke-11 di bulan Februari ini. Artinya baru beberapa waktu kita memasuki tahun yang baru. Jadi sebelum kita semakin jauh melangkah di tahun 2023 ini, kita kembali diajak untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Mau mendengarkan suara Tuhan dan juga mau untuk belajar taat, melakukan suara Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita, yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Supaya apa? Supaya hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang akan kita lewati di tahun ini, ada sukacita yang masih kita rasakan, ada damai sejahtera. Meskipun nanti seiring perjalanan waktu ada begitu banyak tantangan. Jadi sebelum kita jauh melangkah di tahun 2023 ini, mari kita peka mendengarkan suara Tuhan dan mari kita belajar taat untuk melakukannya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita juga diajak, kita juga diingatkan kembali untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang seperti dalam tema kita pada bulan ini, di mana kita mengajak orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi untuk taat dan setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka pun memperoleh sukacita, memperoleh damai sejahtera, memperoleh berkat dari Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi kita tidak hanya sendiri menerima sukacita, menerima damai sejahtera, menerima berkat daripada Tuhan Allah. Ada orang-orang terdekat kita. Jadi mari kita ajak mereka untuk taat dan setia kepada Tuhan Allah. Dan hal yang ketiga, nas ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat atau untuk kembali kepadanya dan menerima berkat-Nya. Jadi pergunakanlah kesempatan yang ada itu. Selagi diberikan kesempatan, jangan pernah sia-siakan. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kita hidup di dalam dunia ini. Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita bertobat, selagi Tuhan masih mau menegur kita, selagi Tuhan masih menjanjikan pemulihan kepada kita, mari kita pergunakan kesempatan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama, berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu akan senantiasa ada dalam hidup kita. Berkat dan kutuk yang manakah yang engkau pilih? Semuanya ada di tangan kita sekalian. Kalau kita memilih berkat, berarti kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Karena berkat dan ketaatan, kesetiaan itu tidak bisa terpisahkan. Kalau kita menginginkan berkat, mari kita juga menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Jangan hanya kita menginginkan berkat tanpa ketaatan, tanpa kesetiaan kepada Tuhan Allah. Berkat dan kutuk yang mana yang engkau pilih? Amin untuk firman Tuhan.
Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan bersama mendoakan jemaat Hingan Tokung dan jemaat Tiang Nyaling. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena Engkau telah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah seberapapun yang boleh kami mengerti, kami pahami, itu boleh kami taruh di dalam hati kami, dimeteraikan, menjadi pedoman kami dalam melangkah, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam dunia ini, secara khusus di tahun ini. Biarlah firman-Mu terus menjadi suluh pelita, menjadi jalan kebenaran kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa. Kami ingin bersama mendukung jemaat Hingan Tokung dan juga jemaat Liang Nyaling. Berkatilah mereka Tuhan dalam segenap keberadaan hidup mereka masing-masing. Biarlah jemaat-Mu yang ada di sana semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka semakin bersinergi memuji muliakan kebesaran nama Tuhan. Iman pengharapan mereka boleh semakin kokoh, teguh di dalam Tuhan. Sehingga dalam hari-hari kehidupan mereka yang mungkin ada kesulitannya, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka semakin berserah, biarlah mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup mereka. Apa yang menjadi usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh mereka, biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Bahkan mereka boleh diajarkan untuk menjadi umat yang taat setia hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, vikaris, penatua, diakon. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segenap hidup dan kehidupan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga dengan demikian kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang akan dirancangkan oleh kami, seluruh jemaat-Mu, bahkan besok, biarlah semuanya jadi menurut kehendak Tuhan. Ini permohonan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan, sebagaimana doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.